Nama Tuhan, Bapak Ibu saya terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kembali lewat kasih, lewat kemurahan hati Allah, ya, sehingga kita boleh ada dalam satu persekutuan ibadah yang indah ini, yang sangat kita yakini, kita percayai. Ya, sekali lagi bahwa Tuhan Yesus ada hadir bersama-sama dengan kita, sehingga setiap kita yang dengan sungguh-sungguh beribadah, ya pasti ya akan boleh berkat yang datangnya daripada Tuhan. Ya, seberapapun kita yang ada pada saat ini, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, ya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan kembali dalam tema yang sama dalam satu tahun ini, dalam Mazmur pasal 95. Mazmur 95 ayat yang ke-7 bagian A. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Mazmur pasal 95 ayat 7 bagian A, 1, 2, 3 ya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya, ya. Kitalah umat gembalaannya, kawanan domba yang dituntun oleh Tuhan dengan kekuatan tangannya. Nah, sekali lagi kita mengikuti kemanapun Tuhan membimbing, menuntun kita. Ya, namanya perjalanan itu suka sesuatu yang sebentar seringkali, tapi satu perjalanan yang lama, yang jauh, ya, yang dimana saya dan saudara membutuhkan kekuatan yang terus menerus. Sebab dalam perjalanan itu tentu ada banyak hal-hal. Kalau hari Kamis saya sampaikan, ada banyak dalam perjalanan kehidupan kita sesuatu yang tidak pernah kita duga itu terjadi. Sesuatu yang gak pernah kita prediksi sebelumnya itu bisa terjadi. Ya, bahkan apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita susun sedemikian rupa, kadang-kadang kok sesuatu yang lain yang terjadi dalam hidup kita. Itulah perjalanan kehidupan saya dan saudara. Saya berpuluh-puluh kali, ya, dari tempat ini, dari kota Depok ini ke Solo, ke Malang. Ya, enggak pernah tuh dalam perjalanan sesuatu yang sama terjadi, besoknya ada sesuatu yang lain lagi, besoknya ada sesuatu yang lain. Walaupun saya melewati tempat yang sama sekalipun, ya, selalu ada perubahan, ada sesuatu yang terjadi yang baru. Itulah perjalanan, saudara. Enggak pernah bisa diprediksi. Ya, belum lama, ya, kemarin saya dengar di puncak, di Megamendung ada kecelakaan beruntun, ya, bis remnya blong, saudara, habis semua, berapa motor, ya, 5 atau 6 mobil, ya, saya lihat, ya, karena sore-sore saya sudah dikirimin dari pendeta, ya, GBI di Kelapa Gading, saya di WA dikirim videonya, wah, ya, cukup, ya, mengerikan juga, saudara, banyak yang tewas, ya, ditaruh di pinggir jalan begitu saja. Yang enggak tahu, dalam perjalanan itu enggak ada yang tahu sesuatu akan terjadi. Ya, bahkan kalau saudara mulai renungkan, mulai saat saudara kecil sampai saat ini, ada banyak hal yang enggak saudara prediksi sebelumnya, itu akhirnya saudara alami dan itu terjadi. Tapi bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang baik. Dialah yang menuntun saudara, dialah yang membimbing saudara, dialah yang memegang saudara dengan tangan kanan yang ajaib, ya, sehingga tidak perlu saudara takut dan khawatir yang berlebih-lebihan. Ya, tentu sebagai manusia muncul mungkin rasa khawatir, rasa takut, ya, tetapi mari, ya, lewat tuntunan tangan Tuhan, ya, kekuatan kuasa Tuhan, kita percaya, ya, selama saya dan saudara berada dalam tuntunannya, semua pasti akan berjalan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan, ya. Sama seperti bangsa Israel. Mari kita kembali belajar dari perjalanan bangsa Israel. Kita sudah sampai pada pasal 17. Berapa minggu lalu kita belajar di Masa dan di Meriba. Ya, saudara masih ingat, ya, ada peristiwa besar di Masa dan Meriba, bagaimana bangsa Israel kembali kekurangan air yang Tuhan izinkan, tetapi lewat kekuatan kuasa Tuhan, gunung batu, ya, itu mengeluarkan air. Ya, kalau saya baca beberapa penafsiran dari hamba-hamba Tuhan yang berdasarkan sejarah, ya, ternyata sebenarnya dalam perjalanan itu ada banyak
mata air saudara sebenarnya. Cuma ada namanya Bani Amalek ini saudara. Mereka tuh yang tahu Israel akan lewat situ. Kemudian banyak mata air yang ditutup. Ya, kita lihat nanti Bani Amalek ini bani yang licik. Ya, licik. Ya, jadi ditutup sehingga Israel tidak ada mata air dalam perjalanan sampai di Refidim. Ya, tapi kembali walaupun musuh itu memperlakukan dengan cara yang licik, ya, cara yang tidak baik, tapi tetap Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dengan cara yang ajaib. Orang Amalek tidak pernah berpikir bahwa gunung batu yang tandus, yang kering begitu bisa mengeluarkan air. Dia pikir bangsa Israel mati semua di padang gurun. Oh enggak, ya, tangan Tuhan yang ajaib itu yang bertanggung jawab melakukan sesuatu yang ajaib, ya, sesuatu yang ajaib yang nggak pernah dipikirkan, yang nggak pernah dibayangkan, tapi itu cara Tuhan, ya. Dan sampai di Refidim ini bangsa Israel harus kembali, ya, berperang, ya, melawan orang Amalek. Coba kita baca, ya, kita lanjutkan pelajaran kita dari Keluaran pasal 17, kita baca ayat 8 dan 9. Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-8 dan 9. Iya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel, iya, di Rafidim. Iya. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Iya, puji nama Tuhan, ya. Jadi bangsa Israel pada ini muncul lagi persoalan baru, yaitu harus mengalami orang Amalek. Ya, siapa orang Amalek ini? Orang Amalek ini adalah cucunya Esau. Cucunya Esau itu di Kejadian, ya, pasal coba kita buka Kejadian pasal 36 ayat 12, ya, untuk mengerti sedikit, ya. Kejadian pasal 36 ayat 12. Kejadian pasal 36 ayatnya yang ke-12. Iya. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Iya. Itulah cucu-cucu ada istri Esau. Iya. Jadi Amalek itu cucunya Esau, saudara. Nah, saudara tahu kisah yang paling tragis yang dialami Esau adalah satu kisah di mana ia kehilangan hak kesulungannya. Itu menjadi cerita yang paling tenar yang terjadi atas Esau. Sebab semenjak itu Esau mengalami kerugian yang besar. Ya, di mana ia menganggap rendah, kalau firman Tuhan katakan dalam Ibrani, hak kesulungan, sehingga menukar dengan semangkok bubur kacang merah. Ya, itu yang membuat Esau akhirnya secara jasmani Esau itu jauh diberkati dari Yakub, saudara. Ya, secara lahiriah Esau itu lebih banyak hartanya. Terbukti waktu Yakub selesai pulang dari Laban itu dikasih uang persembahan, tidak mau Esau, karena Esau sudah banyak untuk urusan uang. Tapi tragisnya Esau itu kehilangan hak kesulungan. Hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Ya, Esau adalah pribadi yang mau menukar, ya, harta surgawi, berkat-berkat rohani dengan berkat-berkat jasmani. Itu gambaran Esau. Esau itu gambaran kedagingan, saudara, yang begitu kuat sampai rela menukar, ya, harta surgawi, hak kesulungan itu yang tidak ternilai harganya dengan semangkok
kacang merah yang hanya sekali makan kemudian sudah. Toh kalau dia makan semangkok nggak makan lagi juga mati, saudara. Ya, tapi itulah Esau menggambarkan satu kedagingan yang begitu kuat sehingga mengalahkan kerohanian, saudara. Nah, Amalek ini juga nanti kita lihat gambaran dari kedagingan. Dan hampir seluruh hamba Tuhan yang bergerak dalam firman pengajaran yang saya dengar waktu saya masih belum jadi hamba Tuhan karena suka ikut-ikut itu jadi dikatakan Amalek itu gambaran kedagingan. Dengan ciri-ciri nanti kita bisa lihat Jadi bangsa Israel harus melawan Amalek. Nah, Amalek ini saya katakan tadi dia licik. Cara berperangnya licik, saudara. Tidak seperti biasanya. Kalau orang berperang itu berhadap-hadapan. Tapi kalau Amalek itu main belakang, saudara. Dia menyelinap. Dia menghancurkan dari belakang. Bukan berhadap-hadapan seperti orang Filistin. Kalau zaman dulu perang itu gentleman, saudara, nggak kayak sekarang. Kalau dulu kita berkumpul dulu kan, kalau sudah lihat film-film kolosal, di sana ada kubunya, di sini ada kubunya, kan begitu. Berperang, wah berhadap-hadapan. Tetapi Amalek ini enggak, coba kita buka di dalam Ulangan 25. Ayat 17 dan 18. Ulangan pasal 25 ayat 17 dan 18. Iya. 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu. Iya. Pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Iya, di jalan. Jadi mulai di jalan sebenarnya bangsa Israel sudah mulai diganggu, saudara, sebelum sampai di Refidim. Tadi lewat menutup, menurut penafsiran yang saya baca, dengan menutup mata-mata air di depan. Di jalan diganggu terus. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu. Iya, pada barisan belakang dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Iya, itu cara perangnya begitu curang dia. Tidak berhadapan-hadapan, tapi dari belakang. Yang lagi lemah, lagi lelah dihajar, jeder, dihantam. Sampai akhirnya bangsa Israel itu di padang gurun Refidim, baru nanti terjadi peperangan. Musa menyuruh Yosua untuk membentuk satu tim pasukan penyerangan, hajar orang Amalek. Itu baru terjadi peperangan. Tapi cara Amalek memang licik. Coba ada lagi dalam 1 Samuel pasal 30. Ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Iya, cukup itu. Jadi saat Daud pergi keluar bersama pasukannya ke Filistin, kalau saudara baca kisahnya, sehingga di Ziklag itu hanya ada perempuan, anak-anak, orang tua, dan mungkin hanya beberapa orang-orang kuat
ya orang-orang muda mungkin. Ya, nah saat seperti itulah maka Amalek menyerang, dihajar habis. Itu karakter Amalek itu seperti itu. Ya, dia tidak berani berhadap-hadapan. Itu sama sebenarnya kenapa kemudian Amalek itu ditafsirkan dengan kedagingan. Kedagingan itu modelnya begitu, saudara. Kalau rohani saudara kuat, daging nggak bakal berani nyerang. Nggak muncul itu namanya kedagingan. Ya, kalau saudara rohani lagi lagi membara, ya, lagi cinta yang mula-mula lagi tumbuh, kerohaniannya, rohnya lagi naik, itu kedagingan nggak berani nongol itu, saudara. Nggak berani nyerang, saudara. Nggak berani nyerang kedagingan itu. Bahkan kedagingan bisa ditekan. Saudara bisa menjadi orang-orang yang berani berkorban, bahkan mengalahkan keinginan daging saudara. Kalau saudara sedang bersemangat di dalam Tuhan, ya kan beda, saudara. Wah, maunya ibadah, maunya berdoa, semangat, kedagingan ditekan. Ya sedemikian rupa, ya ndak muncul. Ya, ndak kuat, sebab memang kedagingan, di firman Tuhan katakan kedagingan itu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi kalau rohnya sedang kuat, ya dagingnya mau nggak mau lemah. Ya, tapi kalau rohnya sedang loyo, wah daging yang kuat. Itu Amalek. Ya, jadi menyerang pada saat lemah. Ya, saat lemah itu kedagingan yang seringkali berkarya, bekerja dalam diri kita. Ya, saat saudara dan saya lemah, kedagingan itu menjadi lebih kuat lagi. Ya, bahkan seringkali bisa menguasai kita. Ya, dulu saat saudara rohnya kuat, bisa bangun pagi berdoa, mungkin baca firman, semangat, ibadah, semangat. Nggak cukup sekali, bisa 2 kali. Ada satu kerinduan yang luar biasa, mau berapi-api, besuk, mungkin ditambah lagi saudara bergerak, ya mungkin bersemangat lagi dengan hal yang lain. Tetapi begitu roh saudara lemah, daging yang kuat, muncul keinginan-keinginan daging yang lain, bahkan yang nggak pernah muncul sebelumnya. Jadi pengen begini, jadi pengen begitu, ada saja. Ya, Amalek mulai menyerang. Coba kita buka Galatia, ya pasal 5 ayat 16 dan 17. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Iya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Iya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi berlawanan, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya, tapi saudara diminta untuk hidup. Ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, dalam perjalanan bangsa Israel yang depan itu memang ditaruh yang kuat-kuat. Karena biasanya musuh datang dari depan. Ya, di belakang agak yang lemah. Tetapi beda orang Amalek. Dia tidak mau nyerang dari depan. Dia dari belakang. Yang lemah-lemah yang dihajar. Kedagingan seperti itu, saudara. Ya, seringkali kita mempersiapkan dengan kuat. Ya, dia diam saja. Tapi saat saya dan saudara mengalami kelemahan rohani,
kasih kita kepada Kristus mulai kendor. Ya, diserang saudara. Ya, saat persekutuan kita dengan Tuhan mulai renggang, saat itulah kedagingan akan menyerang, merongrong, dan sangat sulit saudara, sangat sulit untuk dikalahkan. Ya, sangat sulit. Ya, karena kondisinya sedang dalam keadaan lemah. Ya, sedang dalam keadaan lemah sehingga tidak bisa. Kadang-kadang bantal begitu berat buat saudara, nempel mulu maunya. Ya, begitu sulit mengalahkan keinginan daging. Kenapa? Sebab rohnya sedang loyo, tidak bergairah, tidak bersemangat. Ya, sampai didorong-dorong untuk maju, sampai agak dipaksa untuk melayani mungkin. Karena memang daging, ya, daging sudah begitu menyerang. Ya, coba kita buka Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Iya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Iya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Iya. Jadi keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Ya, dia tidak takut, tidak takluk ya kepada hukum Allah, sama tadi sama orang Amalek. Ya, dikatakan orang Amalek itu tidak takut akan Allah tadi dalam Ulangan pasal 25. Kenapa dikatakan orang Amalek tidak takut akan Allah? Sebab dia curang caranya menyerang orang-orang yang lemah. Sehingga dikatakan dalam Ulangan 25 tadi ayat 18, orang Amalek itu tidak takut akan Allah. Keinginan daging juga seperti itu. Ya, keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Ya, ia tidak takluk kepada hukum Allah atau kepada Allah. Ya. Jadi Amalek merupakan gambaran keinginan daging kalau secara rohani yang bisa menyerang kapan saja saya dan saudara. Dia menyerang di saat saya dan saudara lemah, bukan di saat kuat. Saat saudara memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, keinginan daging itu tidak akan nyerang saudara. Tidak. Dia diam saja, tidak muncul sama sekali. Ya, tapi saat saudara mengalami kemerosotan rohani, saat saudara mulai diguncang, ya, persekutuan saudara dengan Tuhan, maka seringkali keinginan daging itu yang muncul. Begitu kuat, ya, untuk merongrong kerohanian saudara dan saya. Dan tidak sedikit orang gagal, kalah dalam mengatasi keinginan daging. Ini ada pujian kata, oh Tuhan beriku kekuatan dalam mengatasi keinginan daging, agar hidupku dipimpin oleh rohmu, menyenangkan hatimu. Jadi tidak mudah saudara mengalahkan keinginan daging. Tidak mudah. Mengapa? Sebab memang kita masih manusia daging, masih ngikut kemana-mana. Tapi saya dan saudara diminta untuk bisa menguasainya. Firman Tuhan katakan tidak boleh menuruti keinginan daging, tapi saya dan saudara harus bisa menguasai keinginan daging itu, dikontrol, dikendalikan. Keinginan daging itu, hawa nafsu daging itu harus dikendalikan. Jangan saudara sampai dikontrol, sampai lupa. Ya, kalau orang sudah dipenuhi hawa nafsu daging itu sampai lupa, nggak bisa mengontrol dirinya. Ya, akhirnya lupa siapa dirinya. Tapi saya dan saudara lewat kekuatan kuasa Roh Kudus diminta untuk, ya, mengendalikan keinginan daging.
Ya keinginan daging itu tidak bisa hilang, tetap ada, seringkali muncul. Karena kita masih hidup di dunia dan kita masih mengenakan tubuh daging. Tapi saya dan saudara harus bisa mengendalikannya dengan baik. Ya, mengontrolnya dengan baik. Ya, supaya saudara tidak dikuasai, tetapi saudara yang akan menguasainya. Ya, coba kita buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, Iya, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging. menjauhkan diri dari keinginan daging. Kenapa? Yang berjuang melawan jiwa. Sebab keinginan daging itu berjuang, saudara, melawan jiwa saudara. Jadi keinginan daging itu menyerang roh saudara, jiwa. Nanti akhirnya saudara akan kehilangan yang namanya damai sejahtera kalau jiwanya sudah mulai terganggu, terguncang karena keinginan daging. Akhirnya saudara mengalami kehilangan damai sejahtera. Saudara melakukan serba salah, akhirnya begini salah, begitu salah, tidak mengerti lagi apa yang harus dikerjakan. Ya, sebab keinginan daging itu mendorong. Seringkali ada banyak penyesalan. Kenapa sih saya lakukan itu? Kenapa sih saya kerjain ini? Aduh. Ya, mulai ada kebimbangan. Itu keinginan daging yang terus menyerang. Ya, berjuang untuk merusak jiwa saudara. Sedangkan rohani itu untuk memperbaiki jiwa, dikatakan kembalilah kepada gembala pemelihara jiwa. Kenapa jiwa dipelihara dalam pengembalaan? Sebab dalam pengembalaan selalu diingatkan untuk mencari perkara-perkara yang rohani. Itulah cara memelihara jiwa. Makanya kalau di gereja pun yang ditawarkan perkara-perkara daging juga tidak memelihara jiwa. Kalau di gereja juga ditawarkannya dengan perkara-perkara yang duniawi, akhirnya jiwanya tidak terpelihara. Makanya di gereja itu harus diajarkan tentang perkara-perkara yang rohani yang harus dikejar. Ya, sebab sebentar saja saudara keluar, sudah dunia selalu mengejar perkara-perkara daging. Ya, kalau di gereja juga diajarkan mengejar perkara-perkara daging, berdoa supaya jadi kaya, berdoa supaya naik jabatan. Itu terus yang diajarkan, tidak memelihara jiwa. Ya, sebab sebentar saja saudara di kantor diadakan roka karya misalnya, kan itu bagaimana mengejar daging saudara, supaya bisnis saudara berhasil, supaya naik jabatan, target-target terpenuhi, kan begitu. Bagaimana caranya? Dunia sudah mengajarkan itu untuk saudara kejar. Ya, bagaimana mungkin di gereja juga diajarkan itu, tapi caranya beda. Ya, caranya beda cuma, tapi yang dikejar sama. Itu tidak akan memelihara jiwa saudara. Sehingga kalau dalam ibadah, dalam gereja itu sebaiknya yang diajarkan bagaimana kita mengejar perkara-perkara yang rohani. Ya, bukan berarti bahwa saudara tidak menggunakan tubuh ini, daging ini. Kita lihat ya bagaimana Musa mengatasinya saudara ya. Itu di dalam Keluaran, kita kembali Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai dengan 13. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai dengan 13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya,
lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, puji nama Tuhan. Ya, ini cara Musa mengatasinya, tentu ini Tuhan yang memberi petunjuk bagaimana pilih. Yosua disuruh memilih ya beberapa orang untuk berperang secara fisik. Tapi tidak cukup berperang secara fisik. Ya, Musa harus naik ke gunung, berdoa, berperang secara rohani. Ya, berperang. Untuk mengalahkan keinginan daging juga tidak bisa, saudara. Secara rohani doang juga tidak bisa. Saudara hanya berdoa kalahkan keinginan daging, tidak bisa. Saudara harus juga berperang secara fisik. Saudara itu harus menekan keinginan daging saudara. Ya, harus menekan. Ya, harus mulai menekan dengan real, dengan nyata secara fisik. Ya, kalau saudara sudah nggak bisa kontrol misalnya keinginan daging saudara dengan makan, wah kayaknya makan apa aja enak, dihajar bisa. Wah, saudara nggak bisa kontrol, saudara itu harus dikalahkan dengan peperangan fisik. Saudara nggak bisa berdoa, wah jangan biarkan besok saya pengen makan ini, oh nggak bisa. Juga ada peperangan secara fisik. Ya, beranikan puasa misalnya, begitu. Ya, puasa, dan kita mulai canangkan mulai besok kita puasa, saudara. Ya, jemaat tadi pagi sudah diumumkan kita belajar berpuasa. Ya, terserah saudara mau ambil kapan. Ya, jam berapa saudara yang mengatur. Enak kan puasanya, saudara? Saudara yang mengatur sendiri, saudara berkomitmen sendiri. Inti antara saudara dengan Tuhan yang tahu, saya tidak tahu. Jadi nggak perlu mencuri-curi. Wah, mumpung nggak ada Mas Heru, minum gluk gitu. Enggak, saudara. Seperti saudara kita yang di seberang, ya kesempatan wudhu, kesempatan mencuri, saudara. Wah, lumayan 2 tetes katanya. Tidak. Ya, itu komitmen saudara. Kenapa diajak berpuasa? Ya, sebab kita akan menghadapi peperangan rohani, saudara. Ya, kita mempersiapkan untuk KKR PMA, saudara. Ya, saudara nggak akan bisa menang kalau nggak bisa menekan keinginan daging, saudara. Jadi berpuasa itu untuk menekan keinginan daging. Terserah saudara mau kapan. Ya, tapi berpuasalah dalam seminggu itu, ya kalau bisa bareng-bareng hari Jumat misalnya, karena hari Jumat kita mulai berdoa di sini. Ya, sudah tidak ada doa kaum muda lagi, tidak ada doa semalam suntuk, doa semalaman ditiadakan, tapi kita berdoa jam 8. Saya tidak katakan sampai jam 10, sampai selesai. Nah, kalau roh Tuhan kerja sampai jam 12, jangan salahin saya. Ya, jadi jam 8 sampai selesai. Berpuasa, saudara. Itu kesempatan menekan, menyerang kedagingan secara fisik, itu berpuasa, saudara. Ya, jadi diet ada alasannya, saudara. Ya, berpuasa sekalian untuk diet, saudara. Ya nggak apa-apa. Ya, berpuasa. Kita sama-sama berdoa. Ya, bukan hanya berpuasa berperang secara fisik untuk mengalahkan keinginan daging, tetapi juga berdoa seperti Musa. Ya, berdoa, mengangkat tangan kepada Tuhan itu untuk mengalahkan keinginan daging, untuk mengalahkan Amalek, saudara. Ya, untuk mengalahkan Amalek. Jadi bukannya tidak ada dasarnya, ada. Ya, Musa mengajarkan berperang. Dalam menghadapi persoalan juga begitu, tidak cukup saudara hanya berdoa. Saudara juga harus belajar menyelesaikan persoalan saudara secara fisik.
Saudara yang sakit, ya juga harus selesaikan ya perjuangan dengan fisik. Ya kalau dari dokter ada obat, ya rajin diminum obatnya, kan itu perjuangan secara fisik. Tapi tidak cukup, juga harus mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya harus. Saudara yang punya persoalan di sekolah, di kampus, ya tidak bisa hanya berdoa saja, tidak, ada juga perjuangan secara fisik yang harus saudara lakukan. Seperti Yosua berperang, tapi dari sisi lain juga ada orang-orang yang berdoa, menopang, mengangkat tangan kepada Tuhan. Itulah cara kita berperang, saudara. Ya, dalam menghadapi KKR juga begitu. Ada anak-anak muda, saudara dan saya, yang bekerja secara fisik. Nah, cukup berdoa, kita berdoa saja. Ya, undangan ntar jadi sendiri, tenang. Ya, brosur-brosur ntar jadi, tidak bisa. Saudara juga berjuang secara fisik. Ya, pokoknya ntar sepanduk toto terpasang kita berdoa. Nggak bisa, saudara. Yang harus ada yang datang ke Taman Mini, pasang sepanduk. Ya, tetap, tapi ada juga ada kekuatan roh ya berdoa. Jadi ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan seperti Yosua ya untuk menyukseskan KKR ini, yang mau bekerja dengan kekuatan fisik, saudara. Berperang. Ya, berperang. Kemarin saya antar undangan ya ke Cibubur. Ya, karena hamba Tuhannya tidak datang waktu acara di puncak, ya saya undangan. Juga pendeta Landong juga saya sudah anterin nih, tolong kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Tidak bisa undangannya datang ke sono sendiri, saudara. Ya, saya harus naik motor juga datang nih undangan. Yang tadi pendeta Mananti, atau pendeta Mananti tidak ada, lagi pergi. Ya harus datang lagi besok. Ya, kasih tahu undangan untuk datang. Itu perjuangan secara fisik, berjuang ya dengan menggunakan kekuatan dan tenaga. Seperti Yosua yang berjuang ya, berperang ya dengan kekuatan tenaga. Tapi itu juga bisa lemah, bisa kalah. Orang yang berjuang secara fisik itu gampang lemah, saudara. Gampang putus asa. Gampang jenuh. Saudara membutuhkan orang-orang yang mau selalu mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya, berdoa. Bahkan dikatakan orang yang mengangkat tangan pun juga bisa lemah. Juga membutuhkan orang yang juga harus menopang. Itu kan kerjasama. Itu dibutuhkan yang namanya kasih persaudaraan. Yosua nggak bisa bilang begini waktu berperang, wah diserang, Harun, Hur turun dong, bantuin gue dong. Nggak bisa, saudara. Ini lagi diserang nih, nggak. Harun dan Hur punya tugas berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang Yosua yang bekerja ini loh, saudara. Sebab orang yang bekerja itu bisa lelah, kalau lelah akhirnya gampang ngambek, bisa marah-marah akhirnya, saudara, kalau nggak didoain. Ya, mudah emosi, emosional, harus didoakan untuk mereka bekerja dengan segenap hati, ya, dengan cinta dan kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul buat anak, buat suami, buat istri, kan tidak mudah. Mungkin secara fisik kita sudah bimbing, sudah tuntun, sudah kita ajarkan sebaik-baiknya, semampu yang saudara bisa. Ya, tidak cukup. Saudara juga harus mengangkat tangan kepada Tuhan, berdoa, mohon kepada Tuhan yang campur tangan. Tetapi itu juga tidak cukup. Saudara juga harus minta bantuan kepada orang-orang yang bisa dipercaya oleh saudara untuk menopang juga saudara di dalam doa. Ya, untuk mengatasi persoalan itu.
Ya, kami setiap Jumat di sini ada beberapa orang selalu berdoa semalaman. Ya, setiap hari Jumat, ya, kecuali Jumat besok dan Jumat yang akan datang tidak ada karena kami ganti jam 8 sampai dengan selesai. Tapi biasanya kami ada jam 12 malam. Ya, sampai jam 4:30 lah kita berdoa di sini. Kami berdoa buat jemaat yang membutuhkan. Ya, campur tangan Tuhan. Ya, sebab kami tahu ada jemaat juga tidak kuat mengangkat tangan. Sedangkan jemaat Musa yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa pun bisa lemah saat mengangkat tangan. Dia harus ada orang-orang ini hebat. Harun dan Hur ini satu gambaran jemaat Tuhan yang punya ide kreatif, saudara. Dia tahu ada kelemahan. Dia tahu ada kekurangan. Dia munculkan ide itu. Wah, ini kalau tangannya diangkat menang. Kalau tangannya turun kalah. Wah, ini harus ditopang ini. Cari batu, ditaruh di Musa, didudukan. Tangannya ditopang, diangkat terus. Sampai matahari terbenam. Sehingga peperangan itu dimenangkan oleh orang Israel. Ya, harus muncul juga orang-orang model seperti Harun dan Hur yang bisa menopang. Ya, jangan gini saudara, ada banyak kita kelemahan seseorang, kekurangan seseorang, ini dijadikan sarana untuk menjatuhkan. Dari peristiwa ini kita belajar kekurangan seseorang. Kenapa sih Tuhan tunjukkan kekurangan itu? Kenapa saudara tahu kekurangan orang itu ditunjukkan? Ya, untuk saudara menopang kekurangan orang itu. Ya, bukan justru untuk menjatuhkan. Saat saudara melihat Tuhan izinkan Tuhan melihat kekurangan saudaranya saudara. Oh, banyak kan? Iya. Ada banyak suami begitu melihat kekurangan istri, nanti lihat nih gantian gue bales, nah gitu. Nggak boleh. Justru saat suami melihat kekurangan istri, itu tandanya Tuhan menginginkan para suami menopang kekurangan istri. Bukan dijadikan senjata, alat, nanti gantian gua lihat aja nih. Enggak. Demikian juga istri saat melihat kekurangan suami. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Untuk menopang saudara. Itu suamimu ada kekurangan. Kamu sebagai penolong, topang itu. Jadilah Harun dan Hur saudara. Ya, saat Musa capek nggak mengangkat kan, kan syukur loh, capek kan ya? Enggak saudara, dia tahu Musa membutuhkan. Musa sudah tua, dia juga membutuhkan dukungan. Ya, kelemahannya itu dibantu untuk diangkat saudara. Bukan justru kelemahan itu dipakai alat untuk menjatuhkan, tapi itu dipakai, buktinya saudara itu mau dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan mereka yang lemah. Ada ayatnya katakan, kuatkanlah mereka yang lemah, hiburlah mereka yang putus asa. Itu bisa terjadi kalau ada kasih persaudaraan saudara. Walaupun suami istri kalau nggak ada kasih persaudaraan, kesempatan gontok-gontokan saudara kalau ada kekurangan, ada kelemahan. Ya, tapi mari kita belajar dari Harun dan Hur. Kelemahan Musa sebagai gembala itu tidak dijadikan sarana untuk menjatuhkan. Ya, tetapi justru di situ kesempatan untuk menopang, membangun. Sebab ada proyek yang besar, peperangan itu. Kalau bangsa Israel kalah, akhirnya Harun dan Hur juga yang rugi. Ya,
Makanya kita harus saling menopang. Kalau nanti proyek KKR PMA juga tidak sukses dengan baik, saya dan saudara juga yang rugi. Kita sudah mengeluarkan banyak dana, 250 juta lebih saudara, bukan dana yang sedikit. Itu harus berhasil secara jasmani juga secara rohani. Kita juga yang rugi. Ya. 250 juta kelar, alat musik bagus semua saudara ya, drum baru apalagi saudara, kelar. Ini depan bisa wah pakai interiornya lain 250 juta saudara, ini pakai peredam saudara. Iya, nggak bocor lagi kayak gitu saudara. Iya, tapi kita melihatnya jauh ke depan. Ya, ada banyak orang yang juga harus mendengar firman pengajaran. Ya, untuk mengubah cara berpikir mereka, untuk mempersiapkan jemaat itu menyambut kedatangan Tuhan. Ya, supaya jemaat itu mempersiapkan diri. Ya, ada satu tempat Yerusalem yang baru, yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Itulah tujuan saya dan saudara. Dan kiranya lewat firman pengajaran nanti yang disampaikan, banyak hamba-hamba Tuhan kembali diingatkan tujuan sebenarnya kenapa kita ditebus dengan darahnya. Ya mungkin tidak banyak, ada beberapa hamba Tuhan itu pun sudah bagus saudara. Satu jiwa itu mahal saudara. Ya mahal. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang diberkati 1-2 orang saja adalah kegiatan ini, sehingga hidupnya diubah oleh Tuhan, juga mengajak jemaat untuk berubah mengejar perkara-perkara yang rohani, itu sudah berkat yang luar biasa. Itu lebih dari 250 juta saudara. Lebih saudara. Ya, tapi persoalannya itu bisa terjadi kalau saya dan saudara mau turut serta. Saudara mau menjadi Harun dan Hur yang menopang. Ya, mungkin bukan saudara yang mengangkat tangan, tapi saudara yang menopang, mendukung. Dengan banyak hal, dengan banyak aspek, saudara bisa mendukung. Dengan sikap, ya, dengan perbuatan, saudara bisa mendukung, menopang. Ya, dengan berseru juga kepada nama Tuhan. Ya, supaya proyek Allah ini boleh berjalan dengan baik. Kita beroleh berkat rohani saudara yang luar biasa, yang mungkin selama ini saudara belum pernah rasakan. Kiranya lewat KKR PMA yang akan kita kerjakan ini, sekali lagi ini pekerjaan besar buat gereja Tuhan yang kecil di tempat ini, sangat membutuhkan semua pihak. Sehingga saya katakan tadi, ayo suruh semua jemaat ambil bagian berpuasa. Ya, saudara sendiri yang menentukan kapan. Kita sama-sama berkumpul di hari Jumat untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan. Memohon secara khusus, kita berdoa buat KKR PMA. Ya, seperti Musa menaikkan doa, ditopang oleh Harun dan Hur, itu saya dan saudara. Supaya saya dan saudara nanti beroleh berkat secara rohani. Peperangan dimenangkan oleh saya dan saudara bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak cukup hanya kekuatan fisik, tapi saudara juga harus menjadi orang-orang yang mau mengangkat tangan. Dan dengan jelas dicatat bahwa saat Musa mengangkat tangan, menang. Saat turun, kalah. Itu kan dengan jelas dikatakan di Alkitab bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa saudara. Atau dengan kata lain, Tuhan tuh ingin, kalau saudara ingin memenangi peperangan apapun itu, pergumulan apapun itu, saudara harus terus mengangkat tangan. Jangan sampai tangan itu diturunkan sampai saudara memenangkan peperangan itu.
Sampai saudara memenangi pergumulan itu, saudara jangan. Kalau saudara sudah mulai lemah, nggak kuat lagi angkat tangan, saudara harus minta tolong kepada teman. Bantu doa dong, tolong. Nggak apa-apa saudara. Gue lagi bergumul buat ini. Kalau teman saudara malu, bisa kepada saya, kepada ibu gembala. Ya, untuk bergumul bersama-sama berdoa. Supaya tangan itu tetap terangkat sampai matahari terbenam, sampai peperangan itu saudara menangkan. Ya, jadi tidak boleh lemah. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi lemah. Ya, jangan, supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi Harun dan Hur melihat itu. Kok saat tangan Musa turun, Yosua kalah. Tapi saat Musa tangannya naik, Yosua menang. Dan itu kemudian ditopang oleh mereka. Itulah sumber kekuatan saya dan saudara sesungguhnya. Memang perjuangan secara fisik harus tetap ada, tidak boleh enggak. Sehingga ada kata-kata ora et labora, berdoa dan bekerja dan berdoa. Hanya itu. Ya, secara fisik saudara juga tetap melakukan aktivitas saudara. Tapi juga saudara harus terus mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya, tidak mudah saudara. Sampai kapan saudara berdoa? Sampai saudara memenangi pertandingan yang sedang saudara hadapi. Peperangan yang saudara hadapi. Ya, sampai saudara memenangi pergumulan hidup saudara. Jangan berhenti berdoa. Jangan kamu menjadi putus asa. Firman Tuhan katakan. Tapi mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Ya, gereja Tuhan di tempat ini membutuhkan Harun dan Hur. Ya, dan kiranya Tuhan juga menjadikan jemaat Tuhan sebagai Harun dan Hur, ya, yang selalu bisa mengisi setiap kekurangan yang ada. Ya, kekurangan yang ada itu diisi, sudah ada banyak. Itulah pelayanan sesungguhnya. Ya, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ya, mengalahkan keinginan daging bukan perkara yang mudah. Ya, memenangkan pergumulan ya dalam kehidupan bukan perkara yang mudah. Saya dan saudara membutuhkan tangan yang terus terangkat, saudara. Saudara mendoakan saya juga mendoakan saudara. Haleluya, mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya.